Oh dear, it's happened again. Dan terjadi lagi. Max Verstappen dan George Russell kembali berulah dan membuat sosmed ramai dengan tingkah laku mereka. Waktu itu lebih ke off track karena kejadian on track ya. Sekarang fully karena kejadian on track, dan hari ini gue mau membahas ada apa sih dengan Max Verstappen dan George Russell lagi di Spanish Grand Prix kemarin. Semua dimulai dari Kimi Antonelli yang DNF untuk kedua kalinya dalam 3 balapan karena masalah mesin. Membuat safety car dikeluarkan, dan adalah pembalap terdepan tuh pada masuk pit. Dari sini aja strategi Max bisa dibilang ya sia-sia, karena sebelumnya strateginya tuh udah on point dengan 3 kali pit dan menekan 2 McLaren di depan untuk react dengan 2 kali stopnya. Tapi dengan safety car, dia kembali masuk pit untuk keempat kalinya, dan anehnya itu dia mengganti ban softnya yang emang udah agak aus juga sih, dengan ban hard. Ya, itu reaksi gue, tapi gue juga sadar bahwa dia sudah menggunakan seluruh ban soft dan mediumnya. Sehingga, ya sisa hard 1 biji aja, dan disinilah masalahnya muncul. Pertama, sepanjang balapan kemarin, gak banyak yang pakai ban hard karena mungkin performanya kurang. Kedua, yang lain tuh pada pakai soft, dia pakai hard. Ya auto kelelep lah itu pasti pas restart ya kan. Max pun menanyakan timnya, kok malah pakai ban hard cenah? Dan timnya inform dia kalau emang itu aja sisa bannya, jadi bener tuh tadi yang gue pikirin ya kan. Nah di sini sebenarnya kalau menurut gue ya better stay dengan soft bekasnya aja, walaupun di akhir-akhir bakal tetap struggling juga untuk melawan pembalap lain dengan soft barunya, tapi setidaknya lebih masuk akal lah kata gue dibandingkan pakai ban hard yang hangetin itu bakal lama dan performanya juga kurang. Akhirnya saat restart pada akhir lap 60, Max langsung merasakan kejelekan ban hard itu dengan membuat kesalahan menuju lurusan start-finish. Membuat Charles langsung side-by-side dengannya, dan sedikit ada pingpong juga saat mereka side-by-side, tapi Charles mampu menyalipnya untuk posisi podium terakhir. Nah itu nggak ada masalah, tapi yang gue bingungin justru yang di belakangnya, yaitu George Russell. Dia emang di bagian inside dan mencoba untuk agresif ngambil P4 dari Max. Tapi ini yang cukup tricky. Ketika mereka menuju breaking point ke turn 1, Max masih di depan George. Jelas, tapi pas mereka mau belok, keduanya itu udah side by side, dengan Max masih unggul sedikit di depan. George akhirnya mendorong dia keluar track dan Max rejoin safely ya, sesuai dengan rejoin line yang telah dibuat dan tetap mempertahankan P4. Tapi nih, GP selaku race engineer Max menyuruhnya untuk memberikan posisi itu balik ke George. Nah, gue sebenarnya masih cukup bingung juga ya, karena di sini Max posisinya masih di depan saat breaking point dan belok. Tapi George punya sisi inside, dan selagi mereka sudah punya ban mereka setara sama cermin, pembalap lawannya, harusnya corner itu juga sudah milik George. Jadi mungkin ada benernya juga GP nyuruh dia ngasih, tapi di saat yang sama gue juga pikir kalau George itu sebenarnya belum secara resmi menyalip Max. Iya, belum resmi nggak tuh? We don't care. Let me tell you, we don't care. Jadi ini mirip-mirip kasus Jeddah start kemarin dengan Oscar dan Max. Jadi Red Bull mencoba bermain aman untuk menyuruh Max kasih George lewat. Tapi pada lap ke-64, nah ini nih ya gue nggak suka dari Max tuh gini nih. Dia kalau udah tantrum itu ada aja tingkah lakunya. Dia kayak ngasih George lewat di exit turn 4, nah George kan udah lewat tuh, di bagian luar tapi. Max tiba-tiba kayak lupa kalau ada pedal rem, dia bener-bener main bom car sama George dan ngambil lagi posisi keempat tersebut. Kacau kali dah kalau kata gue ya kan. Sampai-sampai Nico Rosberg aja menyamakan kejadian itu dengan Sepang Clash 2015. Bener-bener kayak Max ngasih statement FU ke George. Asli dah tuh. Nah, kejadian ini bener-bener Mad Max banget ya, dan kejadian-kejadian yang selalu bakal berujung buruk untuk Max. Menurut teori Saipul 2018, ketika pembalap sudah tantrum dan kesel, pasti sudah kemana-mana emosinya dan bakal terbawa sama emosi-emosi tersebut. Dan bener aja, abis itu dia kena penalti 10 detik karena insiden ini. Ya, walaupun dia pada akhirnya ngasih George lewat di lap yang sama pada turn 12, dia finish di posisi kelima, namun turun ke posisi ke-10 dengan 10 detik penalti itu. Oke, tapi ini gue cek dari onboardnya Max ya, gue baru nyadar sesuatu sebelum gue ngedit. Jadi gue lihat lagi onboardnya Max dan gue sadar satu hal. Sepertinya dia tuh mau main taktikal di sini. Dia ingin kasih George lewat, dimana dia udah dikasih lewat juga, udah jelas-jelas dikasih lewat, tapi ingin cepet ambil balik menuju turn 4. Jadi mirip-mirip taktik Jeddah 2021 dulu. Dia kasih posisi balik tapi main taktik untuk rebut balik posisinya. Tapi bedanya di situ Jeddah tuh kan turn terakhirnya itu yang hairpin itu kan lumayan lebar ya. Tapi kalau di sini turn 4 tuh lumayan ketat. Jadi sayang aja.
Jadi sayang aja gitu, bukan area yang tepat untuk melakukan taktik tersebut. Dan itulah akibatnya. Sehingga gue juga tetap aja nggak setuju. Tapi di sini gue mulai sadar mungkin ini kali taktiknya ya. Ya, Red Bull mencoba untuk membuat dia lolos dari penalti. Maxnya sendiri malah berulah dan membuat dirinya sendiri dan tim rugi. Gue nggak setuju sama perilaku dia kemarin sih. Soalnya gini, walaupun untuk kasus apakah dia harusnya kasih balik posisinya, yaitu permasalahan yang berbeda lagi. Salah satu gray area lah di regulasi overtaking ini. Dan setelah race, Max pun langsung gak mood untuk menjawab apa yang terjadi karena ya sepertinya sudah jelas apa yang terjadi. Dan Doi nggak mau komen lebih. Yang pasti dia bingung kenapa timnya masang dia pakai ban hard dan juga bingung kenapa dia harus kasih posisinya ke George. Padahal dia masih di depan posisinya. Sementara George, ya comment-nya juga main pedes. Dimana dia bilang Max kira ini balapan iRacing. Dan para gamers iRacing pasti nggak bakal senang mendengar komen itu ya. Tapi ya gue ngeliat George masih main kalem menangani situasi ini dibandingkan kejadian di Qatar musim lalu. Ya sebenarnya yang di Qatar pun juga dia masih kalem sebelum Max mulai menyala dengan statement itu dan George jadi harus melakukan pembelaan diri. Alhasil dari kejadian ini juga membuat Max kena penalty points yang sekarang sudah naik ke 11. Dan jika dia kena 1 poin lagi, maka akan naik ke 12 dan itu bakal membuatnya kena 1 race ban. Hei, bayangin aja seorang juru 4 kali kena race ban gitu. Kalau Max sih mungkin bakal nganggapnya tambahan cuti lah untuk ngurus anak ya kan. Tapi untuk fans Max, kabar baiknya 2 dari 11 poin itu akan hangus di akhir Juni. Jadi Max mendingan berperilaku baik dah on track di 2 balapan berikutnya karena kalau macam-macam lagi ya kena race ban nanti. Jadi dari balapan kemarin kelihatan bahwa ketika hal tidak berjalan sesuai rencana sampai malah berujung ke 180 derajat balapannya, Max tuh kayak mulai menunjukkan salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu emosi yang tidak bisa terkontrol dan berujung melakukan hal-hal yang merugikannya. Kita semua tahulah talenta dan kecepatan Max. Nggak perlu diragukan lagi, apalagi dia merupakan 4 kali Jordan. Dan merupakan pembalap yang memecahkan rekor sana-sini. Sayang aja emang musim ini mobilnya benar-benar tidak bisa mendukung talenta dan speednya kayak musim-musim sebelumnya. Tapi, bahkan pembalap terbaik di era ini pun memiliki kelemahan yang tentunya harus kita akui ada gitu. Karena kalau gue lihat beberapa fans Max nih kayak ngerasa Max tuh perfect lah, apalah. Padahal nyatanya balapan ini telah mengekspos salah satu kelemahannya dan itu Karton 2020 menyetuskan bahwa setiap pembalap memiliki kelemahan layaknya manusia. Ya sama, para pembalap ini juga manusia yang nggak perfect. Manusia-manusia dengan kekuatan super aja yang bisa mampu menyetir mobil balap kayak layaknya jet darat yang melaju 300 km per jam. Untuk George, ya gue rasa dia juga berhak menunjukkan betapa frustasinya dia setelah kejadian bom kar itu. Apalagi dia juga sebenarnya mungkin nggak tahu lah kalau Max tuh harus kasih posisinya gitu. Nggak tahu juga gue. Max pun juga berhak untuk menunjukkan frustasinya karena strategi dia berjalan dengan lancar sampai akhirnya malah berputar 180 derajat. Tapi tetap aja gue sama sekali tidak membenarkan kejadian di turn 4 itu. Dan menurut gue penaltinya sudah sangat layak. Malah gue rasa ini sedikit lebih lunak jika kita bandingkan dengan beberapa kejadian di masa lalu. Karena kejadian itu juga mengingatkan gue sama kejadian Baku 2017 di mana Seb secara frustasi main bom kar dengan Lewis saat safety car. Itu kurang lebih juga sama lah situasinya ya kan. Dan itu dia kena 10 detik stop and go penalti yang dimana lebih keras dan merugikan. Atau kasus Jacques Villeneuve dengan Michael Schumacher di Jerez yang dimana saat itu lagi title fight juga di balapan terakhir. Michael secara sengaja belok ke arah Jacques Villeneuve dan itu membuat Michael nggak hanya kena DNF di balapan itu, dia kena disqualification dari kejuaraan F1 1997 yang pastinya benar-benar jauh lebih berat penaltinya dan image Michael saat itu juga hancur. Gue harap ini menjadi terakhir kalinya lah kita lihat Max nggak bisa mengontrol emosinya dan ya tantrum di momen-momen seperti ini karena gak hanya ini bakal merugikan dirinya sendiri dan timnya juga, tapi bisa membahayakan pembalap lain. Walaupun jujur aja gue rasa ini nggak mungkin lah bakal menjadi yang terakhir kali. Jangan so iya deh. Ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. BTW mantep ya, udah 8k nih di pertengahan tahun ya. Gas terus sampai 10k. Please guys, mari kita dukung channel ini sampai 10k subs ya. Dan juga share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.